Pagi ini IWB ingin nge-share sebuah hot informasi. Mungkin ini bukan informasi lagi, tapi memang sudah bocor dan secara resmi, bukan resmi sih, karena memang tidak ada konfirmasi dari Suzuki Indonesia. Namun, semua yang sudah kita prediksi hampir setahun lalu, yakni bahwa Suzuki Indonesia akan memasarkan Gixxer 250 SF terbukti kemarin, Cak. Jadi IWB mendapatkan beberapa foto-foto dari sampean semuanya. Maturun IWB haturkan Jos Gandro sampean yang nge-share ke Iwan Benaran foto bahwa ternyata Suzuki Indonesia diam-diam sudah membawa motor ini menuju ke Gias. Jadi ajang Gaikindo lah, ajang pameran otomotif di Indonesia yang akan digelar pada tanggal 11 nanti. Dan tahu nggak sampean, hari ini maksudnya ya, sebenarnya sudah dibuka. Dan tahu nggak sampean, ternyata semua prediksi kita terbukti, Cak, bahwa motor ini akan menggunakan label Gixxer, bukan Giasek 250 atau apapun itu, tapi Gixxer 250 SF. Ini memang untuk membedakan, Cak, membedakan bahwa motor ini adalah motor sport fairing touring. Jadi bukan murni performa, tapi lebih ke fun to ride, menyenangkan. Dan tahu nggak sampean bahwa WB mendapatkan foto ini sekitar kemarin ya, pada saat menghadiri peluncuran KTM. Dan kalau kita lihat memang beberapa pertanyaan dari sampean semuanya, karena foto ini kan ada satu foto yang cukup menarik, adanya Satria, sementara sampingnya ini dikerudungin. Dikerudungin memang banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah New Giasek R150, bukan, Cak. Itu bukan Giasek R150, tapi IWB bisa pastikan dalam video ini bahwa itu adalah Gixxer 250 SF. Nah, dari konfirmasi dan juga beberapa olah TKP, Cak, IWB mencari beberapa informasi, investigasi, dan memastikan apakah betul bahwa Suzuki Indonesia akan meluncurkan generasi ini besok pada ajang Gias. Dan IWB mendapatkan konfirmasi bahwa disinyalir demikian. Mungkin potensinya adalah 90%. Dan kalau kita lihat dari websitenya, mungkin tidak lagi 90%, namun sudah 100%. Karena kenapa? Di sana tertera jelas, Cak, mengenai harganya sudah dipatok di angka 49,3 juta rupiah untuk Jakarta. Ini surprise banget. Dan IWB pastikan bahwa memang Suzuki tidak akan mampu menaruh pada posisi level yang lebih rendah lagi. Karena status motor ini impor dari India, di mana ada pajak di sana. Jadi ada pajak yang dikenakan karena pajak impor, dan sepertinya IWB nggak tahu untuk statusnya, sekali lagi masih belum jelas ya, apakah CKD atau motor ini impor secara utuh CBU. Jadi sama harus tahu bahwa CBU atau completely built up itu diimpor secara utuh semuanya. Dan ini pajaknya lebih tinggi, Cak, biasanya. Makanya kalau sampean beli motor di importir umum pasti lebih tinggi harganya. Tapi yang jelas, Cak, sampean pantau saja. IWB akan share ke sampean semuanya mengenai detailnya. Dan fix IWB akan memberikan gambaran ke sampean semuanya tentang New Gixxer 250 SF versi Indonesia. Apa yang berbeda? Yang berbeda pastinya nggak ada mudguardnya. Dan untuk menjabarkan ke sampean semuanya, IWB akan share dalam video berikut ini. Nah, ini yang bisa kita konfirmasikan bahwa Suzuki Indonesia sudah memajang Gixxer SF 250. Jadi artinya, Cak, secara nama tidak menggunakan Giasek namun Gixxer SF 250. Karena memang ini adalah sport fairing touring. Ini yang patut kita catat ya. Dan ada slogan The Art of Riding. Kalau kita lihat di sini untuk gambarnya berwarna black matte. Jadi untuk memberikan gambar kesamaan semuanya, dan kalau kita lihat di sini tulisan Gixxer putih dan juga warna kuning di bagian sampingnya 250 tulisannya. Dan bawahnya adalah Suzuki, dan di bagian rimnya ada stripping ya. Jadi bagian peleknya ada rim stripe warna kuning. Itu informasi sekilas untuk yang pertama ya, halaman pertama ini. Kemudian kita scrolling, di sini akan tertera oil cooling systemnya ya. Di sini seperti oil cool dan sebagainya, kelihatan banget di sini ya, kelihatan banget. Dan kalau kita perhatikan juga speedometernya, Cak. Speedometernya menggunakan speedometer yang sudah umum yang kita lihat pada Suzuki, di mana komposisinya model kotak ya untuk speedometernya. Dan di sini tertulis ternyata red line-nya tidak terlalu tinggi. Kita lihat di sini red line-nya itu di angka 10.000. Ya, jadi kita perhatikan di sini. Ini artinya memang motor ini bukan untuk high performa, namun lebih ke fun to ride. Jadi seperti itu. Kita ke bawah. Di sini ada tulisan LED headlight, memang betul sudah menggunakan LED. Dan juga ternyata kalau kita perhatikan di bagian remnya di sini, Cak, menggunakan Bybre atau Bybrembo. Ini artinya memang unit impor dari India, bisa kita pastikan demikian. Dan ini bagian belakangnya menggunakan radial white tire. Lalu lain-lainnya adalah pilihan warna.
Untuk pilihan warna, ternyata seperti yang sudah Ibu share kesampaian tadi bahwa Suzuki menawarkan warna matte black, jadi ini warna hitam doff. Dan IBB lumayan penasaran karena ternyata warnanya nggak sama ya untuk matte blacknya itu dengan yang ini. Untuk yang feature thumbnailnya di sini beda. Kalau ini kan gixernya SF berwarna grey, kemudian 250-nya kuning, Suzuki-nya juga warna grey. Namun untuk yang di sini all black. Kecuali untuk yang gixer SF-nya tulisannya baru dia warna grey. Namun 250 bukan kuning dan Suzuki-nya warna hitam. Itu kemudian yang bisa kita tangkap ya. Lalu kalau kita perhatikan untuk warna kedua, nah ini adalah warna yang biru ya, blue disebut oleh Suzuki. Dan warna blue ini kalau kita lihat kombinasi pencampuran warnanya cukup menarik karena ada kuning ya, kuningnya itu seperti khas daripada Suzuki di MotoGP, lalu X-Star dan sebagainya. Saya perhatikan di sini secara umum memang warnanya nggak banyak berbeda dibandingkan dengan versi yang luar negeri, Cak. Dan ada ini ya, ada striping rimnya ya di bagian pelek-peleknya juga. Lalu di bagian sini crankcase engine-nya sepertinya di clear warna perunggu gitu ya. Nah, ini yang matte black, blue silver ya. Jadi ini yang matte black, ini yang blue, dan ini yang blue silver. Ini kombinasi warna yang sangat MotoGP banget. Ternyata Suzuki Indonesia juga memasarkan warna ini. Jadi kombinasi warnanya adalah biru, silver, dan tulisan Suzuki menyeberang dari samping sini sampai ke ini, sampai ke belakang tangki ya. Lalu tulisan X-Star dan warna hitam ya, Gixxer warna putih dan SF merah. Dan di sini logonya berbeda dibandingkan dengan dua warna sebelumnya, di mana logo S-nya di clear warna merah. Kemudian di bagian remnya seperti biasa ada stripe warna kuning, lalu tulisan Suzuki di sini. Dan kalau kita perhatikan spesifikasi, yes, ini spesifikasi engine-nya. Di sini tidak ditulis mengenai output tenaga, powernya berapa, tapi hanya ditulis oleh Suzuki Indonesia 4 katup ya, mungkin ini maksudnya ya. Jadi 4 tak, maksudnya 4 tak. Dan kalau kita perhatikan 1 silinder, kemudian oil cool ya seperti biasanya. Dan ini menggunakan valve systemnya SOHC, maksudnya valve system ya, maksudnya tipenya SOHC, Cak. Kalau valve-nya kalau tidak salah ya, IWB ingat bahwa itu menggunakan untuk yang Gixxer ini menggunakan model 4 katup ya. Jadi itu yang bisa IWB tambahkan di sini. Kemudian untuk displacement kubikasi murni 249 cc. Kemudian bore stroke-nya di 76 kali 54,9. Ini artinya apa? Bornya cukup tinggi. Seharusnya memang top speed-nya bagus ya. Mungkin kalau kita rasakan mungkin ya bisa saja ini untuk low atau torsinya ya. Mungkin nggak segarang yang kita kira, namun sepertinya top speed-nya lebih baik. 76 mm kali 54,9. Jadi lebih ke overbore ini kalau kita lihat spesifikasi. Full sistemnya injection yang pasti, starternya sistem elektrik, transmisi 6 speed dan dimensi. Nah, ini yang penting. Ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa untuk tangkinya memiliki kapasitas 12 liter dengan curb mass-nya. Jadi kalau kita lihat dari beratnya 161 kg dan ground clearance 165 ya, cukup pendek sebenarnya, nggak terlalu tinggi. Tapi kita harus jajal dulu. Wheelbase-nya, overall height dan sebagainya ada di sini semuanya. Jadi overall length atau panjang daripada motor adalah 2010 mm atau 2,1 meter ya. Dan kita lihat di sini suspensionnya depan teleskopik, belakangnya monoshock, mungkin maksudnya bukan swing arm. Ini memang kalau kita lihat rada sedikit pusing IWB untuk bacanya. Harusnya ini rear-nya ini adalah mungkin monoshock, mungkin harusnya bukan teleskopik. Swing arm itu kan ini, Cak, lengan ayun sebenarnya. Oke, sementara kita melangkah ke tire size atau ukuran ban. Frontnya ada 110/70, kemudian yang belakangnya 150. Oke lah ya, ini standar ya untuk sekarang, zaman sekarang memang rata-rata segini untuk 250 cc. Dan ternyata sama dengan Indonesia ya, India maksudnya ya. Untuk speknya tidak ada perombakan sama sekali. Sementara brake-nya atau disc brake-nya ya, ini pastinya depan belakang menggunakan disc brake dan disuplai oleh Bybre yang sudah besar sama semuanya. Dan ini tertulis harganya adalah 49,3 juta rupiah. Nah, kita coba lihat untuk flyernya, Cak. Nah, ini flyernya memang cukup minimalis, dan kalau kita lihat di sini strength point yang tadi kita sudah bahas tertera semuanya di sini ya. Jadi menggunakan slogan The Art of Riding atau seni dalam berkendara.
Kemudian seni dalam berkendara, ngomongnya cak susah, kurang ngopi nih kayaknya nih. Kemudian di sini digital, radial wide tire semuanya ada tadi ya. Dan di sini juga dicurahkan oleh Suzuki di sini. Jadi semuanya sudah dibuat, brosurnya sudah dibocorkan, dan itulah sekilas informasi. Dan kalau sampean pingin yang lengkap, sampean bisa intip dari penjabaran video Iwan Benaran sebelumnya, dan IWB bisa share di sini. Menurut konfirmasi Suzuki, kehadiran sosok dari all new Suzuki Gixxer 250 SF ini telah dirancang dengan konsep lifestyle sport bike yang dikembangkan dari segi desain modern. Dan dilalah cak, kelahiran motor ini terinspirasi oleh desain Eropa, itu menurut Suzuki. Seiring dengan kinerja sebuah motor yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dalam kehidupan mobilitas sehari-hari, juga untuk mereka yang tinggal di perkotaan atau digunakan untuk bepergian jarak jauh. Jika kita membicarakan desain, motor ini memang termasuk kategori sport fairing touring. Desain sendiri cukup agresif karena mengedepankan karakter serba lancip. All new Suzuki Gixxer 250 SF merupakan motor dengan berbagai fitur yang bisa disebut sebagai sebuah gebrakan teknologi menurut Suzuki. Sekali lagi, performa mesin yang tidak diragukan lagi, yang menghadirkan inovasi serta teknologi DNA Superbike Suzuki yang dikenal memiliki durability yang sangat memuaskan. Motor sport touring ini mengusung tagline Your Track Divine, Your Track Redefine dengan mesin SOHC kapasitas murni 249,1 cc dengan performa dan daya tahan tinggi. Didesain dan dikembangkan oleh insinyur Suzuki untuk memberikan hentakan tenaga di setiap akselerasi dengan presisi, dan ketika sampai pelintir gas pasti bakal ngacir. Itu yang perlu kita tes tentunya. Sementara kalau kita mengintip dapur pacu, Suzuki Gixxer 250 SF mengusung mesin 249 SOHC 6 percepatan atau 6 speed, 4 katup perpendingan cairan oli dengan karakter overbore untuk menjamin kestabilan suhu mesin pada kondisi ekstrim sekalipun. Menurut Suzuki, ini adalah teknologi pertama kali. Jadi untuk oil cool ini dikembangkan oleh Suzuki sebagai pabrikan pertama kali dulunya, Cak. Dengan teknologi terbaru, Suzuki juga menjajali 6 sensor pada mesin 1/4 liter terbaru mereka. Di antaranya adalah O2 sensor, intake air pressure sensor, intake air temperature sensor, throttle position sensor, engine temperature sensor, dan crankshaft sensor. Jadi memang lengkap banget, Cak. Semua sensor ini dikontrol oleh ECM untuk memberikan pembakaran yang sempurna dengan fokus pada efisiensi termasuk respon gas agar spontan dan selalu ada setiap saat. Jadi dengan mesin satu silindernya, mesin ini juga lebih baik powernya dibandingkan dengan Gesic 250R yang hanya bermain di angka 24,5 PS. Sementara untuk Suzuki Gixxer 250 SF ini yang notabene hanya menggunakan mesin satu silinder mampu memutarkan tenaga hingga 26,5 PS dengan torsi di kisaran 22,2 Nm. Mengusung mesin teknologi terbaru dari sebuah motor disematkan oleh Suzuki dengan nama SOSC atau Suzuki Oil Cooling System, di mana sampean bisa melihat ada sistem aliran pelumas atau oli dengan menggunakan pompa oli yang dibawa masuk ke bagian atas blok mesin yang diletakkan melintang dan dilengkapi dengan pendingin aktif berupa kipas di belakangnya. Istimewanya, dengan sistem ini dapat mengurangi efek panas dari putaran mesin yang tinggi, dan device baru ini juga memiliki bobot yang ringan. Menjaga mesin tetap bekerja dengan efisiensi penuh mampu memberikan performa maksimal sesuai keinginan pengendara untuk berakselerasi yang mengasihkan pada setiap kecepatan. Itu perlu kita buktikan pastinya aja. Mesinnya juga tidak boros. Menurut Suzuki, sekali lagi, efisiensi adalah fokus mereka di luar pada performa, sehingga mesin terbaru ini hemat bahan bakar, tahan lama atau durable, dan juga mudah perawatan. Kemudian untuk desain, lampu depan LED didesain terlihat sporty dengan kesan pertamanya lancip, Kang Mas. Jadi kalau saya memperhatikan, lampunya tuh lancip, dan sekali lagi karakter pada single kin eyes untuk Gixxer atau Gesic series tetap dipertahankan. Kemudian untuk lampu belakang juga sudah mengadopsi lampu LED, kecuali untuk lampu sen masih sekali lagi bohlam biasa. Sementara untuk suspensi masih menganut model teleskopik termasuk swing arm model kotak. Untuk setor kaki-kaki sendiri, motor ini sudah mengadopsi ban yang cukup besar, yakni depan 110 dan belakang 150, termasuk jos ini untuk ukurannya. Speedometer juga digital, jadi kalau saya memperhatikan sosoknya, speedometernya mirip dengan sekali lagi varian Suzuki lainnya seperti Suzuki Satria, kemudian juga Bandit, juga Gesic RR150 dan lain-lain. Dan layar ini adalah full digital,
full penuh ya dengan tampilan negatif display untuk menampilkan informasi fungsi indikator pada motor. Dibekali dengan sistem intelijen push start, mudah untuk memilih menu hanya dengan satu sentuhan yang menjadikan setiap perjalanan sampean bakal lebih mudah dan aman. Istimewanya lagi Cak, all new Suzuki Gixxer 250 SF ini juga sudah dijejali dengan fitur Suzuki Easy Start, sistem yang akan membuat sampean lebih mudah menyalakan motor dengan sekali colek tuas dari kondisi apabila suhu rendah ataupun tinggi saat mesin dihidupkan. Mesin ECM bekerja secara otomatis mengontrol device motor starter sampai mesin hidup dan sampean tidak perlu menahan tombol start sampai mesin hidup. Sementara untuk sisi pengiriman, ternyata all new Suzuki Gixxer 150 SF ini juga dibekali dengan rem cakram depan berukuran 300 mm kaliper dari Bybre. Jadi kalau sampean tahu siapa Bybre, ini adalah anak perusahaan dari Brembo. Makanya kalau kita lihat Bybre ini singkatannya sebenarnya adalah by Brembo. Ini adalah brand kelas nomor wahid dan cukup dipercaya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni di kelasnya sekali lagi. Kalau Brembo untuk kelas Moge, maka Bybre memang biasanya digunakan untuk kelas 400 cc ke bawah. Ini digunakan oleh Suzuki pada generasi Gixxer 250 SF ini. Dan yang menarik lagi adalah ABS-nya Cak. Motor ini sudah dibekali dengan ABS 2 channel. Yang paling unik tentunya adalah knalpotnya seperti yang sudah IBB bahas sebelumnya. Mirip dengan CBR 250 RR, Suzuki Gixxer 250 mengadopsi model dual barrel cylinder. Motor ini sudah masuk di Asia Tenggara dan dimulai dengan Thailand pastinya. Nah, Kang Mas, informasi tadi menutup segala apa yang sudah kita tunggu. Dan akhirnya ya setelah 3 bulan mundur, akhirnya Suzuki Indonesia resmi meluncurkan, walaupun belum ada konfirmasi, tapi mereka sudah membuka dalam website. Mereka sudah memberikan ancer-ancer yang IWB katakan fix 100% akan dirilis di Indonesia. Harga 49,3 juta. Nah, sekarang sampean komen, apakah motor ini berpotensi untuk sampean lirik dengan harga segitu? Dan sampean juga bisa membayangkan sampean bisa juga membayangkan seperti apa sosoknya nanti kalau IWB sudah share dalam bentuk video. Nah, untuk video lengkapnya nanti tunggu Iwan Benaran, karena insya Allah IWB akan membahas itu, akan mencoba untuk mereview jika ada nongol di Gias. Tunggu saja, kemungkinan besar tanggal 12-an IWB nanti akan nge-share perkara ini, atau mungkin kalau belum nongol di tanggal 12 ya, tanggal 13 ya, mungkin tanggal 13, itu aja sih. Informasi buat teman semuanya yang paling update dari Iwan Benaran. Sekarang IWB mau vaksin dulu, kita akan sudahi dan tunggu video IWB tentang Vario paling update. Apa yang IWB temukan, karena insya Allah hari ini akan IWB rilis buat teman semuanya. Pantau terus YouTube Iwan Benaran. Jadi ngonek Kang Mas informasi dari Iwan Benaran. Dan kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.